Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Risalatul Muawanah tentang taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika bit-taubah min kulli dhanbin sawa'un kana saghiran aw kabiran, zahiran aw batinan. Wa 'alaika hendalah engkau wahai saudaraku bit-taubah, bertaubat, min kulli dhanbin dari seluruh dosa. Sawa'un kana saghiran, baik ada ianya dosa itu kecil, aw kabiran atau itu dosa besar, zahiran dosa zahir atau batinan dosa batin. Ini anjuran untuk senantiasa bertobat dari semua dosa, baik dosa kecil, dosa besar, dosa zahir atau dosa batin. Dosa yang diketahui orang lain ataupun dosa yang tidak diketahui orang lain, hanya kita yang mengetahuinya. Semuanya harus kita tobat, harus kita mohon ampun kepada Allah. Sebenarnya itu dalam kitab Nasaihul Ibad, la saghirata ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Karena dosa kecil dengan dilakukan terus-menerus akan menumpuk menjadi dosa besar. Dan begitu juga la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau disertai dengan taubat. Artinya ketika seseorang terjatuh ke dalam dosa besar sekalipun, kalau mau bertaubat akan diampuni oleh Allah. Jadi dosa itu tidak dilihat kecil besarnya, tapi dilihat dari segi pelanggarannya. Ketika kita melanggar perintah Allah, ketentuan Allah, hududullah, batas-batas yang telah Allah tentukan, itu akan membahayakan. Karena itu harus bertaubat. Semua orang punya dosa, walaupun dosanya beda-beda. Ya, jadi anjuran untuk taubat dari semua dosa. Kenapa harus taubat? Fa inna taubata awwalu qadamin yadha'uha al-'abdu fi tariqis suluk. Fa inna taubata, karena bahwa sungguh taubat itu awwalu qadamin, awal langkah, yadha'uha yang meletakkan akannya langkah oleh seorang hamba, fi tariqis suluk, dalam jalan suluk. Jadi taubat merupakan langkah pertama yang diambil oleh seorang hamba ketika dia mau menuju suluk, menuju proses suluk perjalanan menuju Allah. Langkah pertama yaitu dimulai dari taubat. Mohon ampun dulu dari segala kesalahan, sesali segala kesalahan. Ada barang orang lain, hak milik orang lain yang sudah kita ambil, kembalikan. Ada kezaliman orang lain, barang kita telah menzalimi seseorang, minta halal dulu, minta maaf dan seterusnya. Sesudah itu kita lakukan, baru kita menuju langkah selanjutnya. Jadi taubat merupakan langkah pertama yang harus ditempuh oleh seorang hamba dalam memasuki tarikat atau dalam menempuh jalan suluk. Wahya asasu jami'il maqamat, dan dianya taubat itu merupakan asas, pondasi dari segala makam-makam yang lain. Dalam istilah tarikat itu ada makam, ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Ada tahapan ada takwa, ada syukur, ada macam-macam tahapan-tahapannya. Jadi taubat merupakan tahapan pertama atau pondasi dari semua tahapan yang akan dimiliki oleh seorang si salik. Tanpa taubat, maka makam-makam yang lain itu tak ada nilainya, akan rapuh. Sama seperti seorang pejabat, ketika dia mau mendaftarkan diri, mau mendeklarasikan dirinya sebagai seorang pejabat, mau mencalonkan dirinya sebagai seorang kepala desa, pak camat, bupati dan seterusnya, dia langkah pertama itu harus membersihkan namanya dulu. Segala cacat-cacatnya harus dibersihkan dulu. Kalau enggak akan bermasalah di kemudian hari. Ketika sudah berada di posisi paling atas karena pondasinya tadi tidak kuat, ternyata ijazahnya palsu,
punya kesalahan terhadap sekolah, enggak sekolah tapi ada ijazah, atau pernah aniaya terhadap seseorang atau siapapun hamba Allah, nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Itu tentang urusan duniawi. Begitu juga urusan-urusan yang lain tentang agama. Harus mulai dari taubat. Wahya asasun. Maka taubat itu merupakan pondasi dari segala makam-makam yang lain. Wallahu yuhibbut tawabin, dan Allah itu sangat suka kepada orang yang bertaubat. Allah bukan hanya suka kepada orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, sering kita temui ayat. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Dan Allah juga menyukai orang yang bertaubat. Itu sebagai bukti Allah itu Maha Penyayang. Hambanya yang sudah terjatuh ke dalam dosa, ke dalam kesalahan, kalau dia mau kembali, Allah sangat menyayanginya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukainya Allah akan orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukainya Allah akan orang yang membersihkan diri. Orang yang suci, baik suci zahir dari hadas atau suci dari segala macam kesalahan di sini. Karena ini berkaitan dengan taubat, berarti suci dari segala kesalahan. Tidak menzalimi orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak aniaya, dan seterusnya. Waqad qala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kamu itu beruntung. Pasti kamu beruntung, bukan mudah-mudahan. Watubu, taubatlah kalian semua. Tubu fi'il amar. Jadi taubat itu hukumnya wajib. Watubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah jami'an, semua kalian. Karena semua kalian itu pasti punya dosa dan kesalahan. Karena itu Allah mewajibkan kepada semua manusia untuk taubat kepada Allah. Wabil khusus ini ayyuhal mu'minun, orang yang beriman. Orang yang menyatakan dirinya percaya kepada Allah, orang itu pasti punya kesalahan. Allah menganjurkan untuk taubat. La'allakum tuflihun, pasti kamu akan beruntung kalau kalian mau bertaubat. Kalau enggak taubat berarti jauh dari keberuntungan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah." Bermula orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak ada dosa baginya. At-taibu minadz dzambi, orang yang taubat dari dosa, kaman la dzambalah, sama seperti orang yang tidak ada dosa. Artinya taubat itu bisa menghapus dosa. Makanya kita harus bertaubat. Wa'lam anna taubata la tasihu biduni tarki dzambi wan nadami ala fi'lihi wal azmi ala alla ta'uda ilaihi ma'ishta. Wa'lam, ketahui olehmu wahai saudaraku, anna taubah, bahwa sungguh taubat itu la tasihu, tidak sah ianya taubat, biduni tarki dzambi, dengan tanpa meninggalkan dosa, wan nadami, dengan tanpa penyesalan, ala fi'lihi, di atas melakukannya dosa, wal azmi, dengan tanpa berazam, bertekad, alla ta'uda, kepada bahwa tidaklah engkau kembali kepadanya dosa, ma'ishta, selama engkau hidup. Jadi taubat itu ada rukun-rukunnya juga. Tanpa rukun taubat itu tidak akan sah. Arti tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, taubat tidak sah tanpa meninggalkan dosa. Kita masih tetap dalam dosa tapi menyatakan dirinya taubat. Itu taubat palsu namanya. Jadi syarat taubat itu pertama, tinggalkan dosa yang sedang kita lakukan. Kita terjatuh ke dalam satu dosa. Kalau pengen taubat, dosa itu langsung tinggalkan. Wan nadmi ala fi'lihi. Tadi dengan tanpa menyesali di atas perbuatannya dosa. Kita taubat, tapi dosa yang sudah pernah kita lakukan tidak kita sesali. Itu taubat kita nggak akan sah. Jadi pertama, tinggalkan dosa yang sedang kita lakukan. Kemudian sesali. Sesali karena telah terjatuh ke dalam dosa, telah melakukan satu dosa. Kita pernah mengambil barang orang lain. Kalau pengen taubat, barang yang sudah kita ambil itu kembalikan dulu. Nggak boleh tanpa kita kembalikan, tapi kita menyatakan diri kita taubat. Bukan, nggak sah. Pertama, kembalikan barang orang, hak orang. Atau minta halal dulu kalau kita pernah menggosipinya. Kemudian sesali. Kenapa kita harus mengambil barang orang lain? Sesali. Wal azmi alla ta'uda, dan berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukannya lagi, ma'ishta, selama engkau hidup. Selama kita hidup, kita berjanji untuk tidak akan terjatuh ke dalam dosa itu lagi. Itulah rukun-rukun taubat. Jadi yang pertama, meninggalkan dosa.
menyesali telah melakukannya, berazam untuk tidak akan mengulangnya lagi. Walid ta'ibil shadiqi alamatun, dan bagi orang-orang yang taubat yang benar, lit ta'ibil shadiq, bagi orang yang taubat yang benar-benar taubat itu alamatun, ada beberapa tanda. Ada tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu sudah benar-benar bertobat. Minha, sebahagian darinya tanda itu riqqatul qalbi. Riqqatul qalbi, remuk hatinya. Setiap kali dia membayangkan, mengingat dosa yang sudah dia lakukan, riqqah, hancur hatinya, terasa sangat sedih sekali, sangat menyesal sekali. Kenapa dia harus terjatuh ke dalam dosa tersebut. Wa kasratul buka, banyak menangis. Yang banyak menangis itu wujud dari remuk hatinya tadi, menyesali karena terjatuh ke dalam dosa. Riqqatul qalbi, hancur hatinya. Kasratul buka, banyak menangisnya. Luzumul muwafaqah, dan senantiasa melazimkan muwafaqah. Arti luzumul muwafaqah, dia kekeh tetap berusaha untuk muwafaqah, tetap berusaha untuk selalu berada di jalan yang benar. Muwafaqat, seiring, sesuai dengan kehendak-kehendak Allah. Senantiasa berusaha untuk bisa muwafaqat, mengikuti apa yang dianjurkan oleh agama. Wahijru quranasu, wahijru quranaisu, dan meninggalkan teman-teman yang jahat, teman-teman yang jahat. Jadi, kalau tadi kita terjatuh ke dalam dosa disebabkan satu lingkungan yang tidak baik, tinggalkan lingkungan itu. Tinggalkan teman-teman itu yang selalu mengajak kita untuk maksiat. Itu namanya hijru qurana isu. Meninggalkan teman-teman yang buruk, yang jahat. Wa mawatinil mukhalafah. Mawatini kita atas kepada qurana. Wa hijru mawatinil mukhalafah. Dan meninggalkan tempat-tempat yang mukhalafah. Wa hijru mawatini. Meninggalkan tempat-tempat yang tempat itu sering mukhalafah, bertentangan dengan ajaran agama. Jadi meninggalkan orang-orang yang tidak baik, meninggalkan lingkungan. Mawatin itu tempat-tempat atau lingkungan-lingkungan yang dalam lingkungan itu suka menyelisihi atau mukhalafah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wal israr, waspadai olehmu akan israr. Waspadai olehmu akan israr, terus-terusan berada dalam dosa. Israr itu berkekalan, terus-terusan dalam dosa tanpa taubat. Wahwa, dan bermula dianya israr itu antadzniba summa la tatuba 'alal fur. Wahwa, dan dianya israr. Israr itu antadzniba, bahwa engkau berdosa, summa la tatuba, kemudian bahwa tidak engkau bertaubat, alal fur, di atas segera. Ya, waspadai olehmu terhadap israr, terus-terusan dalam dosa. Apa itu israr? Yaitu engkau berdosa, terjatuh ke dalam satu dosa, kemudian engkau tidak segera bertobat. Summa la tatuba alal fur, kemudian bahwa tidaklah engkau bertobat alal fur, di atas segera. Kamu tidak segera bertobat dari kesalahan yang sudah kamu lakukan misalnya. Nah, itu namanya israr. Wal wajibu ala kulli mu'minin ayyahtaridha minal ma'asi saghairiha wa kabairiha kama yahtaridhu minan niranil muharraqah. Wal wajib, yang wajib terhadap setiap orang yang beriman itu ayyahtaridha, menjaga diri ia minal ma'asi, dari segala kemaksiatan, saghairiha, kecilnya maksiat, wa kabairiha, dan besarnya maksiat. Kama yahtaridu, sebagaimana menjaga diri ia minan niranil muharrakah, daripada api yang membakar, wal miyahil mugharrakah, dan dari air-air yang menenggelamkan, wasumumil qatilah, dan dari racun-racun yang membunuh. Kewajiban seorang yang beriman mestinya menjaga diri dari dosa, baik dosa kecil atau dosa besar. Begitu kita terjatuh ke dalam dosa, anjurannya segera bertobat. Kalau tidak bertobat namanya israr. Israr itu bisa menyebabkan satu dosa kecil menjadi dosa besar. Jadi kewajiban seorang yang beriman menjaga diri dari maksiat, baik maksiat itu kecil atau besar, sebagaimana
mukmin itu menjaga diri dari api yang membakar. Karena kemaksiatan itu umpama api. Sebagaimana kita menjaga diri dari setiap api, baik api kecil ataupun api besar, maka begitu pula kita hendaklah menjaga diri dari maksiat. Maksiat kecil atau maksiat besar. Wal miyahil mukarrakah, sebagaimana kita menghindar menjaga diri dari air-air yang bisa menenggelamkan kita. Kita pasti tidak akan mau nyemplung ke dalam air-air yang akan menenggelamkan kita. Wassumumil qatilah, dan dari racun-racun yang membunuh. Semua kita menghindari racun karena kita takut kematian. Begitu juga dosa. Dosa maksiat itu sebenarnya racun. Racun yang akan mematikan kita, yang akan menenggelamkan kita dalam api neraka. Wala yahtaru zamba wala yaksuduhu. Wala, ini masih wal wajib. Dan tidak memilih ianya orang beriman akan dosa. Wala yahtaru zamba wala yaksuduhu, dan tidak bermaksud ia atau tidak menginginkan ia akannya dosa. Wala yahtaru zamba, tidak memilih ia akan dosa. Jadi sifat orang beriman itu sebenarnya dia tidak memilih dosa. Tidak pengen, ini saya pengen mau melakukan dosa itu. Wala yaksuduhu, tidak sengaja ia untuk melakukan dosa itu. Itu bukan sifat orang beriman. Wala yatahaddatsu bihi qabla wuqu'ihi, dan tidak bercerita ia dengannya dosa sebelum jatuhnya seseorang. Sebelum jatuh ia, wala yatahaddatsu, dan tidak bercerita ia dengannya dosa qabla wuqu'ihi, sebelum terjadinya dosa. Artinya dia tidak membicarakan dosa tertentu karena memang dia tidak kepengen untuk melakukannya. Begitu sebenarnya seorang muslim tidak merencanakan satu kemaksiatan. Wala yafrahu bihi ba'dal wuqu', dan tidak gembira ia dengannya dosa sesudah terjadi. Sesudah dia terjatuh dalam dosa juga tidak membuat dia gembira sehingga dia harus cerita kepada orang lain. Ini bisa sering terjadi pada pelaku minum-minuman keras. Rasa bangga karena sanggup minum banyak. Sebelum meminumnya udah bercerita dulu, ayo kita pesta minuman keras dan semuanya. Jadi itu bukan sifat seorang mukmin. Fa idza waqa'a fihi kana al-wajibu 'alaihi satrahu wa qirahatahu wal mubadarah bit taubati minhu fil hali. Fa idza waqa'a fihi, maka apabila terjatuh ianya seorang mukmin dalamnya dosa, kana al-wajibu 'alaihi, adalah yang wajib kepadanya si mukmin itu satrahu. Satrahu itu menutupnya dosa, wa kirahatahu, dan membencinya dosa, wal mubadarah, dan segera bitaubah, dengan taubat, minhu, darinya dosa, fil hali, pada waktu itu juga. Jadi seorang orang yang beriman gak mungkin mestinya melanggar perintah Allah. Nah, bila pun dia terjatuh ke dalam satu dosa karena berbagai macam hal, karena tidak tahan terhadap godaan nafsu, atau karena hal apapun, bila terjatuh ia ke dalam dosa, kanal wajib, yang pertama wajib dia lakukan, mestinya dosa itu ditutup, jangan diceritakan kepada siapapun, kemudian membenci dosa itu, kemudian segera bertobat waktu itu juga. Kita berdoa berlindung kepada Allah, memohon Allah melindungi kita dari segala macam dosa dan maksiat, dosa dan kesalahan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.